Renfen melihat Lintian mendesak dirinya sendiri, dan dia langsung tertawa. Lihat. Tangan Renfen melambai dan jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di bawah kendali Renfen, mereka terbang satu persatu. Setelah sekumpulan jarum jatuh, Renfen dengan cepat dan mengendalikan sekumpulan jarum, dan lusinan jarum setiap kali. Ini sangat kuat untuk dokter biasa. Bahkan semua penonton tercengang, tetapi Lintian tersenyum di sana. Ketika waktu 3 napas tiba, Renfen berhenti dan berkata dengan keringat besar, "Mari kita lihat apakah semuanya tidak murah." Lintian tidak perlu melihatnya dan berkata, "Oke, giliranku." "Kamu lebih baik dari itu, nak." Renfen itu tertawa, dan Lintian mengabaikannya, tetapi Renfen ingin Lintian kalah, jadi dia meminta orang-orang untuk mengambil jarum dari pria kayu itu dan menghitungnya. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah 330, Renfen berkata dengan bangga, "Sepertinya saya beruntung hari ini." Para penonton juga menyembah satu persatu, dan beberapa berkata, menjahit Tuan Renfen benar-benar mendapatkan biografi sebenarnya dari dokter ilahi. Ren Mu itu kemudian tersenyum melihat Lintian, "Anak muda, mengaku kalah, Anda tidak dapat dibandingkan dengan adik bela diri saya." Lintian melihat jarum di atas meja dan berkata, "Jarum ini terlalu sedikit, dapatkah kamu memiliki lebih banyak?" Penggemar Renleng itu setelah senyum aneh berikutnya, "Wah, 1000 ini, sudah cukup. Apakah kamu masih bisa menggunakan lebih dari 1000? Sulit dikatakan." Lintian berkata dengan santai, sementara Renfen berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bisa menghabiskan 1000 dalam 3 napas, aku akan kalah." "Oh, itu yang Anda katakan?" Lintian selesai, dan dengan lambaian tangannya, ribuan jarum terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, semua jarum terbang didorong ke tempat suci tiang. Orang-orang tercengang, dan bahkan 3 dokter lainnya tercengang. Adapun Renfen, dia tergagap, bagaimana ini mungkin? Tidak hanya mereka, tetapi juga pemilik dalam kegelapan terkejut, di sini. Lintian memandang pria gemuk kedua, "Giliranmu." Pria gemuk itu terpantul dari keterkejutannya, lalu menatap Lintian dan berkata, "Wah, aku tidak lebih baik dari Fei Zhen, tapi aku lebih baik dari keterampilan anti-narkobaku." "Anti racun?" Lintian tersenyum. Pria gemuk itu mengeluarkan toples transparan, dan ada beberapa kalajengking beracun di dalamnya. Kalajengking beracun ini berwarna merah dan berkedip merah dalam roh. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut, itu kalajengking api dan racun. Kalajengking ini bisa melumpuhkan orang secara instan, dan tidak bisa menggunakan roh. Seseorang langsung mengatakan kekuatan kalajengking beracun ini. Pria gemuk itu tertawa, "Lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama di bawah kalajengking beracun ini." "Lebih lama?" "Ya, siapapun yang mengulurkan tangannya lebih dulu akan kalah," kata pria gemuk itu dengan percaya diri. Suara Lintian, "Oh, tidak serius," dan pria gemuk itu telah membuka tutupnya, dan lihat senyum Lintian, bersama. Lintian bermaksud untuk menurunkan tangannya, tetapi Ren Mu mengingatkannya, "Anak muda, saya tidak mengintimidasi Anda. Bela diri ketiga saya yang lebih muda Brathar dilahirkan dengan konstitusi membawa racun, jadi dia bisa bertahan lebih dari 1/4 jam untuk racun jenis ini." Tapi Lintian berkata, 1/4 jam bukanlah apa-apa. "Tidak ada?" "Betapa sombongnya," kata Ren Mu ini, tetapi Ren Pang tidak ingin berbicara dengan Lintian Ko, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Mari kita letakkan tangan kita bersama-sama." Lintian Sao melakukannya. Dia menurunkan tangannya terlebih dahulu, dan pria gemuk itu buru-buru meletakkannya. Orang-orang mengira Lintian akan memerah sekaligus, atau dia tidak bisa menggunakan auranya. Siapa yang tahu bahwa kalajengking beracun itu tidak berani menyentuh Lintian. Semua orang di sana menatap mata bodoh satu persatu dan menunjukkan, "Lihat, kalajengking beracun itu tidak menggigitnya." Ren Mu dan yang lainnya terkejut. Adapun penggemar Ren, dia memandang Ren Pang dan berkata, "Lihat, kakak senior 3. Pria gemuk itu sedang dikepung oleh sekelompok kalajengking beracun saat ini, tetapi Lintian baik-baik saja, yang membuat pria gemuk itu tertekan dan berkata, "Kamu curang. Bisakah mereka salahku jika mereka tidak menggigitku?" Lintian tersenyum intens, dan pria gemuk itu mengangkat tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Tidak ada perbandingan. Kamu kebobolan?" Lintian tersenyum ketika dia melihat bahwa pihak lain telah mengeluarkannya terlebih dahulu, dan pria gemuk itu tertekan di wajahnya.
Nangong Yan dan yang lainnya sangat bahagia, sementara elang alis putih menghela nafas. Itu pria yang mengerikan. Lin Tian menatap Ren Mu. Bagaimana denganmu? Apa yang lebih kuat? Hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah detoksifikasi. Ren Mu itu cara yang sangat arogan, tetapi Lin Tian mengangguk, katakan, bandingkan dengan racun apa? Kali ini, Renmu mengeluarkan 2 pil dan berkata, ini pil ajaib. Siapapun yang mengambilnya akan segera menyegel roh, dan kami akan menyingkirkan racunnya sebelum orang lain. Bukankah itu 2 benda? Lin Tian menertawakan Renmu. Renmu melihat orang-orang di sekitarnya. Siapa yang mau menguji obatnya? Ini mengatakan, orang-orang segera kembali, dan Ren Mu menatap, bersedia menjadi pemeriksa narkoba, tunggu aku menemuinya secara gratis. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang lain keluar, dan Ren Mu memilih 2 orang, dan memandang Lin Tian dan berkata, tunggu sebentar, saya akan membiarkan mereka meminumnya, dan kemudian mereka akan kehilangan aura, dan siapa yang pertama mengeluarkan pil mereka? Sederhana saja. Lin Tian berkata dengan santai, tetapi Renmu berkata sambil tersenyum, sederhana? Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa begitu pil ini dimasukkan ke dalam tubuh, pil ini akan menyebar dalam sekejap, atau bahkan tidak dapat dibagi menjadi semua darah, yang tidak dapat diselesaikan oleh dokter biasa. Coba saja. Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara hati Ren Mu mulai bergumam, apakah orang ini benar-benar punya cara? Namun, Renmu masih percaya pada kemampuannya, jadi dia memberikan pil itu kepada kedua orang itu, dan aura mereka menghilang dalam sekejap. Renmu segera meraih lengan seseorang dan menatap Lin Tian. Ini akan dimulai. Selesai berkata, kebajikan ini Mu mulai menggunakan semangat keterampilan medisnya yang unik, menanamkan ke dalam tubuh manusia itu sedikit demi sedikit. Adapun Lin Tian, dia mengarahkan 1 jari ke dahi orang lain, dan kemudian tubuh beredar kembali ke roh asli untuk menyerap semua efek Feng Ling Dan. Orang-orang di tempat kejadian menatap Lin Tian seperti orang bodoh, dan beberapa berkata, lihat, dia meletakkan jarinya pada seseorang untuk menemui dokter. Bisakah kamu melihatnya seperti ini? Jangan bercanda. Penggemar kebajikan itu tidak percaya, tetapi juga menggoda. Cabi tersenyum dan berkata, lihat, kecepatan kakak perempuan kedua saya sudah 1/10 dari itu. Orang-orang telah melihat masa lalu, perlakuan Ren Mu terhadap roh orang itu secara bertahap pulih beberapa, sekitar 1/10. Di saat yang sama, Renmu juga berkata dengan bangga, ini jauh lebih buruk daripada detoksifikasi. Tapi Lin Tian mengambil kembali tangannya. Saya sudah selesai. Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda. Beberapa orang bahkan menunjuk ke orang yang sedang dirawat dan berkata, lihat, dia tidak memiliki aura. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, ketika saya mendetoksifikasi, saya telah kehilangan roh Qi di tubuhnya, tetapi saya dapat dengan cepat memulihkan roh Qi dengan meminum beberapa pil roh Qi dan sebagainya. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan ramuan itu kepada pria itu, dan pria itu mengambil ramuan itu dengan setengah percaya diri. Saat berikutnya, semua orang melihat adegan kaget. Orang yang meminum pil Reiki, setelah pemulihan Reiki instan, seluruh orang seperti sebelumnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh gas. Renmu juga berkata, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melepaskannya begitu cepat? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi melihat ke orang tua terakhir Ren Mu. Giliranmu. Apa perbandingannya? Mereka semua sangat bersemangat sehingga mereka berpikir, orang ini telah mengalahkan 3 dokter. Tidak, ini mengerikan. Tetapi yang lain berkata, Anda bisa mengalahkan 3, tetapi belum tentu yang keempat. Tetapi di mata Nangong Yan dan yang lainnya, Lin Tian pasti akan menang, sementara Ren Mu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, kamu benar-benar berbeda, tetapi jurusan saya adalah penyembuhan jiwa. Menyembuhkan jiwa? Lin Tian bahkan lebih enggan untuk melepaskannya, dan Ren Mu mengira Lin Tian takut, jadi dia berkata, ya. Bagaimana perbandingannya? Sangat mudah untuk menemukan 2 orang yang dirasuki api. Siapapun yang bisa membuat mereka sepenuhnya terjaga mewakili siapa yang kuat. Malam kebajikan itu menjelaskan sebuah cara. Lin Tian bertanya setelah berkata, di mana kamu akan menemukannya? Sederhana saja. Saya kebetulan memiliki saudara kembar. Mereka telah dirasuki oleh api bersama-sama karena kultivasi mereka baru-baru ini, dan mereka memiliki fisik yang sama. Kata Renmu, dan melihat ke kerumunan. Keluarkan mereka. Pada saat ini, sekelompok orang membawa 2 orang yang berbaring di tandu, dan kedua orang itu diikat, dan beberapa jarum dimasukkan pada mereka, sehingga mereka tidak dapat menggunakan Reiki, tetapi mata mereka merah, dan mereka berjuang dengan liar, seolah-olah mereka kesakitan.
Ketika mereka melihat ini, mereka penasaran, bagaimana itu bisa diselamatkan. Jika Tuan Renmu keluar, tidak apa-apa. Beberapa orang sangat percaya diri tentang Master Renmu, tetapi yang lain berkata, jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa mati seketika. Semua orang juga tahu bahwa bagaimanapun juga, tidak ada obatnya, terutama bagi mereka yang dirasuki api, jiwa mereka tersembunyi di ruang kesadaran yang dalam, dan sulit untuk membangunkan mereka sepenuhnya. Tapi Renmu memandang Lin Tian dengan percaya diri. Apakah sudah dimulai? Iya. Suara Lin Tianen, Renmu segera mendatangi seorang pria, lalu memeriksa matanya, lalu menyentuh denyut nadinya, meletakkan tangan terakhirnya di dahinya, dan akhirnya menutup matanya. Semua orang tahu bahwa Renmu akan mulai casting, jadi mereka tidak berani mengganggu mereka, dan hanya bisa menonton dalam diam. Lin Tian juga meletakkan tangannya di dahi orang lain, lalu menutup matanya, dan kemudian kesadaran mengalir ke ruang kesadaran orang itu. Setelah sekitar 10 istirahat, Lin Tian membuka matanya dan bangkit dan berkata, "Oke." Mata para penonton semua tertuju pada Ren Mu. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Lin Tian. Sampai Lin Tian mengatakan ini, mereka membangunkan semua orang. Bahkan Ren Mu terganggu. Kemudian mereka membuka mata dan menatap orang lain. Hanya melihat orang itu inventaris dua mata, dan dengan penasaran menatap diri sendiri untuk berkata, bagaimana saya terikat di sini. Melihat orang ini benar-benar terjaga, keluarganya adalah naturalis senang, dan mereka berterima kasih kepada Lin Tian berturut-turut, dan para penonton tahu betapa buruknya Lin Tian. Renmu bahkan lebih terkejut. Aku belum mulai, jadi kamu sudah selesai. Pada saat ini, tidak hanya Renmu, tetapi juga 3 dokter lainnya benar-benar bodoh. Ketika kami melihat Lin Tian, kami menemui dokter. Satu demi satu, kita berteriak, "Dokter!" Lin Tian menjadi terkenal, dan Nangong Yan serta yang lainnya sangat senang. Adapun elang alis putih, dia berseru, apakah ini masih manusia? Untuk kurator dalam barisan yang sudah bersemangat, anak muda, bagaimana menyebutnya? Tian Shuimen, Lin Tian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menyebarkannya 10 atau 10 ratus. Segera semua orang di kota tahu bahwa ada seorang dokter bernama Lin Tian di gerbang Tian Shui. Tetapi sekarang kurator dalam barisan bertanya, dapatkah Anda benar-benar membantu saya mendetoksifikasi? Ya, tapi seperti yang saya katakan tadi, saya ingin harga tinggi. Lin Tian tampak tersenyum, dan kurator berkata dengan canggung, saya tidak punya mata sekarang. Jangan khawatir. Biarkan aku masuk dan mengobrol denganmu tentang harganya. Ketika Lin Tian selesai, dia mengabaikan arai dan menghilang di depan orang banyak. Ren Fen tergagap, kakak laki-laki bela diri, kakak perempuan-perempuan, bagaimana dia memasuki barisan itu? Jangan katakan Ren Fen, 3 lainnya tidak mengerti, dan semakin banyak orang di sekitar Lin Tian. Suara kurator terdengar di dalamnya, tolong tinggalkan rumah sakit, jika Anda bukan pria terhormat, Anda tidak dapat melakukannya hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, Ren Mu dan yang lainnya segera meminta semua orang untuk pergi. Segera 4 dokter dan Nangong yang ditinggalkan di halaman. Kakak bela diri, apakah menurutmu dia benar-benar bisa menyembuhkan tuannya? Ren Mu itu tidak bisa tidak bertanya, Ren Mu membeku dan berkata, racun tuan bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Tuan Jiusing. Adapun dia, saya tidak bisa menjaminnya. Ren Mu berkata, tetapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak laki-lakiku akan membantumu. Anda tuan akan baik-baik saja. Keempat pria itu ragu, tetapi ada adegan lain dalam barisan itu. Saya melihat seorang lelaki tua terbaring di ranjang batu. Bagian bawah tubuh lelaki tua itu telah menjadi batu, dan bagian atas tubuhnya bau dan tampak seperti dia bisa mati kapan saja. Lin Tian tersenyum setelah melihat ini. Sangat menyedihkan. Orang tua itu segera dengan bersemangat berkata, Tuan Lin, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkannya? Ya, tapi aku bilang harganya tinggi. Orang tua itu berkata dengan cepat, selama kamu menyelamatkanku, aku akan memberimu apa saja. Katakan, siapa namamu? Orang tua itu menjelaskan, nama saya Sue Aotian. Semua orang suka memanggilku Dr. Sue. Lin Tian memandang Sue Aotian dan berkata, bagaimana kamu bisa diracuni? Sue Aotian tidak berdaya. Bertahun-tahun yang lalu, untuk menemukan sejenis ramuan, saya berlari ke daerah terlarang di daratan, Gua Awan Wandu, dan secara tidak sengaja digigit serangga beracun. Kemudian, ketika saya kembali, tubuh bagian bawah saya mulai kehilangan kesadaran, dan akhirnya berangsur-angsur membatu, dan tubuh bagian atas saya mulai menimbulkan korosi. Gua Awan Wandu, kurasa itu tidak ada. Lin Tian merasa karena Gua Awan 10.000 racun ini adalah tempat dengan racun paling banyak di daratan, dan juga tempat dengan racun paling banyak, jadi Sanxian tidak berani masuk sesuka hati.
Sue Aotian tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tetapi dia memandang Lin Tian dengan penuh semangat. Tuan Lin, apakah Anda punya cara? Ya, tapi kamu harus tidur. Tidur? Ya, aku tidak suka orang menonton saat aku merawat. Setelah Lin Tian selesai, Sue Aotian tertidur. Kemudian Lin Tian meletakkan tangannya di kakinya, lalu menutup matanya, dan dewa reinkarnasi di tubuhnya terbuka. Jangan menyerap semua racun di kakinya. Bahkan racun Sue Hao di langit tertelan. Namun, karena racunnya terlalu dalam, bahkan setelah Lin Tian pergi ke ujung racun, tubuh pihak lain masih compang-camping. Kemudian Lin Tian mengumpulkan roh kayu, dan roh kayu itu berenang di Sue Aotian. Seharusnya bisa digunakan, kan? Lin Tian sekarang merapal mantra tingkat suci, yang disebut permajaan kayu mati, yang termasuk dalam semacam keterampilan medis untuk memulihkan tubuh busuk. Namun, ketika keterampilan medis semacam ini diterapkan, ia membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sekarang Lin Tian hanya dapat menghasilkan sedikit kekuatan jiwa ketika dia mengubah keadaan roh, jadi proses perawatannya sangat lambat. Tetapi efeknya jelas, dan bahkan sedikit cahaya bintang hijau redup terlihat berkedip pada Sue Aotian. Tetapi setelah menunggu setengah jam, keempat dokter di luar sedang terburu-buru. Renmu, salah satu dari empat, paling cemas. Dia membuka mulutnya dan menatap kakak laki-lakinya. Kakak bela diri, apakah tuannya akan baik-baik saja? Tunggu. Renmu tidak bisa menahannya, tetapi saat ini, Mu Ming keluar dari luar. Pelayan yang mengawasi pintu menuntunnya untuk datang. Tuan Mu, hati-hati, ada langkah-langkah. Semua orang berbalik, tetapi ketika Tuan Xie melihat Mu Ming, dia marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 menir guild kota Yunzhou. Tapi Nangong yang tidak sama. Dia menulis di seluruh wajahnya dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Ketika Mu Ming melihat gadis kecil Nangong Yan, dia tertawa, gadis kecil, ini adalah pusat medis. Anda hanya diizinkan datang ke sini. Apakah saya tidak diizinkan untuk datang? Nangong Yan sangat marah dan ingin memulai, tetapi dihentikan oleh Tian Bing. Jangan tertipu. Mu Ming tahu sulit untuk merangsang mereka, jadi dia tidak ingin banyak bicara. Sebaliknya, dia melihat ke empat orang, mengapa kamu masih linglung? Ren Mu ragu, apa maksudmu, Tuan Mu? Biasanya keempat orang ini memiliki posisi tertentu di kota Yunzhou, jadi mereka tidak menganggap serius Mu Ming. Tapi Mu Ming berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk mengingatkan Anda dengan baik. Pergi menemui tuanmu, atau kamu akan mati nanti. Renmu mengerutkan kening, tapi Renfen sedang terburu-buru. Dia melihat Arai dan berteriak, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tapi tidak ada gerakan di dalamnya, tapi Mu Ming diam-diam senang, dan menyemangati, kalian, cepat masuk. Jika Anda beruntung, Anda dapat menyelamatkan tuan Anda. Jika Anda tidak beruntung, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu membunuh tuanmu secara langsung, kamu akan mendapat banyak masalah. Renfen segera melihat ketiga orang lainnya, kakak perempuan bela diri, kakak laki-laki bela diri, dapatkah sesuatu benar-benar terjadi pada Shifu? Ketiganya tidak tahu. Bagaimanapun, mereka tidak tahu banyak tentang keterampilan medis Lin Tian. Selain itu, racun pada tuan mereka tidak biasa, jadi mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Sekarang Renfen khawatir, tetapi Mu Ming memandang Nangong Yan dan tertawa, Dr. Sue, tetapi Dr. Jiu Xing dari rumah Yunzhou juga merupakan tabib istana Yunzhou yang ditunjuk oleh Tuhan. Jika dia mengalami kecelakaan, kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi Nangong Yan berkata, kamu anak kecil, kamu ingin memakai sepatu untukku. Tianbing juga berkata, Tuan Mu, Anda tidak perlu khawatir tentang keterampilan medis leluhur saya. Keterampilan medis macam apa yang bisa dimiliki seseorang yang mengubah keadaan roh? Itu konyol. Mu Ming ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Nangong Yan berargumen, Anda mengatakan kakak laki-laki saya tidak memiliki keterampilan medis? Konyol. Kemudian tanyakan pada mereka berempat. Mu Ming jelas tahu tentang kompetisi, jadi dia berkata sambil tersenyum, saya mendengar tentang kompetisi, tapi itu hanya keberuntungan. Saya tidak dapat melihat apakah dia benar-benar memiliki keterampilan medis. Jika tidak, beritahu kami, apa itu keterampilan medis? Nangong Yan menolak untuk menurut. Mu Ming terlalu malas untuk berdebat, dan dia hanya berkata, pokoknya, saya akan menunggu di sini. Jika ada yang salah dengan Dr. Sue, aku bisa menjatuhkan anak itu, dan kalian semua, ke dalam penjara. Mendengar ini, Tuan Muda Xie sedang terburu-buru, dan elang alis putih khawatir. Adapun Mu Ming, dia tersenyum, dan ada penjaga patroli di belakangnya. Melihat para penjaga ini, Renmu mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan, Tuan Mu?
Jika Anda tidak masuk, saya akan mengirim seseorang masuk. Jika tidak, dia akan menyakiti tuanmu. Setelah Muming selesai, dia memerintahkan beberapa penjaga untuk masuk. Orang-orang itu ingin masuk sekaligus, tetapi susunan itu sangat kuat, yang secara langsung menghalangi orang-orang ini. Muming sedikit tidak senang dan berkata, "4, buka susunannya." Renmu tidak berdaya. Hanya Shifuku yang bisa membuka arai ini. Yang lain tidak bisa masuk. Muming tidak percaya, dan dia bersenandung, "Aku tidak percaya." Setelah itu, Muming mengirim orang untuk terus menyerang, sampai berlangsung beberapa saat, tiba-tiba sebuah suara datang dari dalam, "Tuan Mu, kapan saya bisa menginjakkan kaki di rumah dokter?" Suara itu milik Sue Aotian, dan para penjaga segera berhenti ketika mereka mendengarnya. Bagaimanapun, Sue Aotian adalah seorang dokter kerajaan. Adapun kegembiraan besar Renfen 4, mereka semua berkata, "Tuan." Namun, Muming memaksa wajahnya untuk tersenyum dan berkata, "Dokter Sue, Anda adalah dokter kerajaan. Agar tidak membiarkanmu diracuni, aku ingin menyelamatkanmu. Bantu aku? Saya pikir Anda ingin menyakiti saya." Muming segera menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Dokter Sue, Anda tidak dapat mengatakan ini tanpa izin, atau saya tidak tahan ketika mencapai penguasa Menshahan. Kalau begitu, apakah kamu tidak membawa siapapun?" Dokter Sue berteriak, dan Muming berkata dengan canggung, "Ya." Kemudian Muming sangat tertekan dan berteriak, "Pergi." Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Tidak lebih." Muming sedikit enggan dan bertanya ragu-ragu, "Dokter Sue, anak itu bukan orang baik. Jangan tertipu olehnya. Apakah kamu ingin pergi?" Sue Aotian bertanya, dan Muming tidak punya pilihan selain membawa orang pergi dengan depresi. Renmu tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, apa kabar? Saya ingin berbicara dengan Tuan Lin, Anda memberi saya suguhan yang baik, Anda tahu?" Sue Aotian tidak menjawab secara langsung, tetapi memberi mereka perintah. "4 orang tidak berani tidak dari, segera bersama-sama jalan, ya." Kemudian keempat orang itu membawa Nangong Yan dan yang lainnya untuk beristirahat. Di loteng, Sue Aotian berdiri dengan utuh. Pada saat yang sama, Sue Aotian memandang Lin Tiandao dengan penuh semangat, "Tuan Lin, keterampilan medis Anda sangat kuat. Aku sudah menyembuhkanmu. Sekarang syaratnya adalah saya mengendarainya." Lin Tian menertawakan Sue Aotian, yang sangat senang ketika Sue Aotian terlahir kembali setelah perampokan. "Katamu, selama aku punya sesuatu, aku akan memberimu segalanya. Saya perlu tinggal di sini selama beberapa hari, jadi saya perlu meminjam tempat Anda dan menyiapkan ruang rahasia untuk saya. Tidak ada yang diizinkan mengganggu saya." Sue Aotian tidak mengharapkan pertanyaan sesederhana itu dan berkata, "Jangan khawatir, kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Ada ruang rahasia. Ada satu belo, dan ada arai di luar. Tidak ada yang bisa mengganggumu." Lin Tian mengangguk setelah mendengar ini, dan Sue Aotian segera membawa Lin Tian ke ruang rahasia di bawah, dan kemudian menutup pintu ruang rahasia. Seluruh orang keluar dari loteng dengan semangat dingin. Lin Tian duduk, lalu menutup matanya, tetapi tersenyum, "Aku akan pergi dan menemuimu, Tuan Kota." Melihat Yuan Shen terbang keluar dari benda langit Lin sebenarnya adalah Yuan Shen yang keluar dari tubuh. Namun, Lin Tian tidak pergi ke Hefu secara terang-terangan, tetapi berbalik di tempat aslinya, dan menjadi transparan pada saat berikutnya. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menyatukan nafas Yuan Shen dan tersenyum. Gaib Yuan Shen masih sangat berguna. Terlalu sederhana bagi Lin Tian untuk tidak terlihat lagi ketika Yuan Shen keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia bisa menembus dinding, bahkan susunan, dan tiba-tiba muncul di tepi pavilion di halaman. Saat ini, Nangong Yan dan dokter lain ada di sana, serta Sue Aotian yang muncul dari koridor lain. Tetapi orang-orang ini tidak menemukan keberadaan Dewa Lin Tianyuan, karena dia benar-benar transparan dan terengah-engah saat ini, sehingga Lin Tianchan memandang orang-orang dalam diam. Pada saat ini, Sue Aotian sangat bersemangat untuk datang, dan keempat orang itu menemukan Sue Aotian pada saat yang sama. Mereka bersemangat untuk maju, "Tuan." Sue Aotian memandang keempatnya dan berkata dengan penuh semangat, "Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Tuan, apakah Anda benar-benar baik-baik saja?" Renmu memandang Sue Aotian dengan heran, dan Sue Aotian berkata sambil tersenyum, "Ya, tidak ada sama sekali." Ren Mu berhenti menangis, dan Sue Aotian menatapnya dan berkata, "Ada orang luar di sini. Apa yang kamu tangisi?" "Itu benar." Renmu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan, saya dibesarkan oleh Anda sejak kecil. Sejak itu, saya pikir Anda tidak akan pernah lebih baik." "Aku tidak menyangka itu."
Tidak hanya Renmu, Renfen dan orang lain juga mengatakan apa yang mereka pikirkan satu persatu. Jelas mereka sangat senang, dan Nangong Yan serta orang lain juga senang melihat mereka seperti ini. Sui Aotian berkata sambil tersenyum, setelah waktu ini, saya tahu apa yang disebut makhluk luar angkasa, makhluk luar angkasa. Tuan, apa maksudmu? Ren Mu itu tidak mengerti, tetapi Sui Aotian memikirkan Lintian itu dan berseru, sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa selain dokter abadi dari negeri dongeng, keterampilan medis saya sangat luar biasa, tetapi hari ini saya bertemu Lin Gongxi itu, saya tahu bahwa saya adalah katak dari dasar sumur. Ini membuat Renmu merasa malu. Terutama sebagai kakak laki-laki, Renmu berinisiatif untuk melihat Nangong Yan dan yang lainnya dan berkata, kami baru saja mencurigainya. Saya benar-benar minta maaf. Renfen dan yang lainnya minta maaf, tapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki saya sudah terbiasa dicurigai. Itu benar. Kemampuan kakekku selalu membiarkan orang lain melihatnya sebagai palsu. Es itu juga Tucao. Membakar hijau, tetapi dengan Lintian Sue, dia tahu bahwa keterampilan medis Lintian jauh lebih buruk, jadi dia tidak Tucao, tetapi dia tertawa dan berkata, di dunia ini, jika kakek saya yang kedua, tidak ada yang berani menyebutnya yang pertama. Melihat pernyataan orang-orang ini, Sui Aotian dan yang lainnya tertawa, sementara Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan kemudian berbalik. Ketika Lintian muncul kembali, dia sudah tiba di Hefu. Saat ini, orang-orang dan susunan tidak ada yang berbahaya bagi Lintian. Jadi mudah bagi Lintian Jin untuk masuk, dan dia segera menemukan tempat Xie Daotian berada. Ketika Lintian masuk, dia melihat Xie Daotian berdiri di sana, mengerutkan kening pada He Feng yang terbaring di sana. Tidak hanya itu, wajah Feng hitam, seperti wajah orang mati. Terima kasih, Tuhan, selama 10 hari terakhir, pernahkah Anda memikirkan kompromi? Kompromi apa? Terima kasih. Kehendak surga ditentukan. Semua orang tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Nona 2, jadi kamu menoleh ke Nona 3, dan aku berjanji padamu aku bisa membuatmu tetap hidup. Aku tidak takut mati. Itu berkat cara sumpah surat surga dan, tapi dia Feng benar-benar bertanya-tanya cara, hari itu orang Watergate, apakah sepadan dengan kerja kerasmu? Tetapi Xie Daotian berkata, dengan Tuhan, Anda harus tahu siapa saya. Tetapi dia Feng melihat bahwa Xie Daotian masih sangat keras kepala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saya ingin tahu tentang metode apa yang diberikan pria Tian Shuimen ini kepada Anda. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Xie Daotian tidak berbicara, tetapi dia Feng mencibir, Tuan Xie, saya tidak menakut-nakuti Anda. Ketika kamu mati, Nona 3 dan aku masih akan mencoba membuat masalah bagi orang-orang di Shuimen hari itu. Apakah menurutmu dia akan lebih baik? Terima kasih Tuhan untuk mendengar ini. Anda begitu kejam. Tercela? Siapa yang membiarkannya tidak menumbuhkan mata, berani memprovokasi keluarga Suo? Apakah dia tidak tahu bahwa salah satu guru Nona 3 berasal dari keluarga Suo? He Feng mencibir. Terima kasih atas cuaca yang mendesak, Tuan muda keluarga Suo yang ingin membunuhnya, jadi dia melakukan serangan balik. Tuan Xie, di prefektur Yunzhou, siapapun yang memiliki hak untuk berbicara akan memiliki hak untuk berbicara. Jadi anak itu ditatap oleh anak kecil Suo. Itu hanya kemalangannya. He Feng menatap tajam ke arah Xie Daotian. Terima kasih cuaca, apakah kamu percaya aku meledakkan Yuan Shen, dan kamu mati bersama? Meledakkan? Ya, putramu pasti akan mati saat itu. Yang ini sama lucunya dengan Feng Shiding dan Xie Daotian. Anda? Xie Daotian menjadi gila, tetapi dia Feng tertawa dan berkata, oke, kamu keluar dan datang menemuiku ketika kamu memikirkannya. Kalau tidak, aku tidak ingin melihat wajah dinginmu. Xie Daotian mendengus dan keluar sendiri, sementara dia Feng berkata kepada Yan, Kapten penjaga di luar, jaga dia dan jangan biarkan dia pergi. Iya. Kapten Yan segera membawa Xie Daotian pergi, dan dia Feng bangkit, mengeluarkan manik-manik di mulutnya dan tersenyum. Mutiara mati ini, tersembunyi di dalam tubuh, benar-benar seperti orang yang sekarat. Tapi kemudian manik-manik itu tiba-tiba terbang dan melayang di udara. He Feng terkejut dan segera menatap manik-manik itu. Apa yang terjadi? He Feng terkejut, dan kemudian manik-manik tiba-tiba terbang keluar. He Feng sangat takut sehingga dia mengejar dengan cepat. Lagi pula, rahasia mutiara mati tidak bisa diketahui orang luar. Tapi manik ini terbang di sekitar halaman, menarik penjaga yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, sementara dia Feng memerintahkan, hentikan manik ini untukku. Orang-orang tidak mengerti mengapa mereka ingin menghentikan manik-manik, tetapi ketika mereka melihat bahwa warna darah Feng pulih, mereka penasaran.
Beberapa orang masih aneh dan berkata, Tuan Kota baik-baik saja. He Feng menatap jalannya. Apa yang kamu lakukan? Hentikan untukku. Para penjaga itu tidak berani menolak untuk menghentikan manik-manik itu, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menghentikannya, itu tidak berguna. Hal ini membuat He Feng marah, dan dia bertanya-tanya mengapa manik-manik itu tiba-tiba terbang. Adapun Lintian, duduk di atap saat ini, dia menunjuk ke manik-manik yang terbang di sekitar dan mencibir, ingin menjadi orang mati? Ayo beraktivitas dulu. Aku akan menjadikanmu orang mati yang layak nanti. He Feng tidak tahu Lintian dalam kegelapan. Saat ini, dia masih marah. Dia bahkan memimpin dalam menyerang manik-manik, tetapi hasilnya sama. Sampai dia Feng hampir menyerah, manik-manik itu jatuh ke telapak tangannya lagi, dan dia Feng bergegas kembali ke kamar. Para penjaga saling memandang, tetapi dia Feng memerintahkan, bisnis hari ini tidak dapat disusupi ke dunia luar, atau kamu akan mati. Para penjaga terkejut dan buru-buru memimpin, ya. He Feng merasa lega, lalu melihat manik-manik di tangannya, dan memegangnya di tangannya. Kamu anak kecil. Kemudian dia Feng menelan manik-manik itu. Siapa tahu mutiara tiba-tiba berkedip di tubuh He Feng, dan tiba-tiba merasa tidak berdaya dan mati. Ketika berbeda dari kematian palsu sebelumnya, dia kehilangan warna dan melihat ke dalam manik-manik. Saya melihat mutiara orang mati itu, yang bersinar dengan cahaya ungu saat ini, dan ada gas hantu yang kuat dalam cahaya ungu. Ini adalah gas hantu tingkat Raja Ungu, tapi He Feng tidak mengerti. Dia hanya melihat gas hantu ungu di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, dia lemah, pucat, dan berguling dan menjerit. Lintian tertawa dalam kegelapan, mutiara mati menyatu dengan gas hantu tingkat Raja Ungu. Kamu tidak cukup baik untuk memohon padaku. Tidak ada yang bisa menanggung hantu Ki tingkat Raja Ungu, terutama integrasi Lintian dari banyak hantu tingkat Raja Ungu Ki di mutiara mati membuat karakteristik, kematian, mutiara yang mati menjadi kuat. Kekuatan semacam ini begitu kuat bahkan He Feng tidak dapat mengendalikannya, yang membuat hidup terlihat seperti kematian dan memudar perlahan. Pada saat yang sama, dia menderita segala macam teriakan, dan para penjaga di luar tampak penasaran satu persatu, tetapi mereka tidak berani masuk. Pada saat ini, Kapten Yan, yang datang untuk mendengar angin, buru-buru bertanya, ada apa denganmu, Tuan? Wajah He Feng benar-benar hitam saat ini, dan dahinya masih memancarkan cahaya ungu, yang membuat tim Yan takut. Ini. Saya, bagaimana kabarku? Saat ini, dia Feng terpaksa menahan rasa sakit dan bertanya. Kapten Yan menggambarkan situasinya. He Feng sangat takut sehingga dia ingin memuntahkan manik-manik itu, tetapi sekarang manik-manik mati itu keluar. Tetapi gas hantu tingkat Raja Ungu telah menyebar di He Feng ini, dan tidak dapat dibuang. Ini menakutkan dan Feng berteriak, pergi, undang 4 dokter dari pusat medis pertama, aku ingin melihat mereka. Kapten Yan ketakutan dan berkata, oke, saya akan pergi sekarang. Kemudian Kapten Yan bergegas pergi, dan dia Feng berjuang kesakitan. Setelah beberapa saat, rumah sakit menyambut Kapten Yan, yang sedang terburu-buru mencari 4 orang. Tetapi ketika dia melihat Sue Aotian, dia menatap, Dr. Sue, apakah Anda siap? Bukankah ini Kapten Yan? Nangong Yan tidak senang melihatnya, sementara Kapten Yan mengerutkan kening pada Nangong Yan dan yang lainnya. Mengapa Anda di sini? Apakah ada masalah dengan kita sebagai tamu? Nangong Yan itu tidak senang, Kapten Yan menatap, saya tidak memiliki kontrol lalu lintas udara hari ini, jadi sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Ketakutan setengah mati. Nangong Yan sengaja menepuk dadanya, dan Kapten Yan bersenandung dan menatap Sue Aotian. Dr. Sue, Anda di sini. Tolong bawa ke 4 muridmu dan pergi ke rumah Tuan Kota bersama-sama. Sue Aotian telah memulihkan diri tahun-tahun ini, tetapi dia tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia dengan sengaja mendorong dan berkata, saya tidak terluka parah, saya tidak tahu ada apa dengan Kapten Yan. Tuhan kita sangat membutuhkan bantuanmu. Kapten Yan buru-buru menjelaskan, dan Nangong Yan menyombongkan diri, kakak laki-laki saya berkata sebelumnya, Tuan Kota Anda akan sakit parah hari ini, dan sekarang itu menjadi kenyataan. Kapten Yan berteriak, gadis bau, tutup mulut gagakmu. Nangong Yan tersenyum, saya tidak tahu. Kapten Yan segera melanjutkan untuk melihat Sue Aotian dan bertanya, maka Anda dapat membimbing ke 4 murid pada saat yang sama. Saya mendengar bahwa Tuan Xie sudah ada di sana, dan keterampilan medisnya tidak lebih buruk dari ke 4 murid saya. Apakah Anda ingin menemukannya? Sue Aotian menjelaskan. Kapten Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia malu dan berkata, yang ini. Kembalilah dan beritahu Anda Tuan Kota. Murid-murid saya tidak sebaik Tuan Kota Xie. Jika dia menginginkan perawatan, dia akan menemukan Siti Tuan Xie.
Jika dia tidak bisa menahannya, maka murid-muridku tidak bisa menahannya. Kata-kata Sue Aotian membuat Kapten Yan sangat tertekan, tetapi dia tidak berani menyerang. Bagaimanapun, sisi lain adalah dokter kerajaan. Ini membuat Kapten Yan harus berkata, "Ya, saya akan menyampaikannya." Kemudian Kapten Yan keluar dari rumah sakit, dan berbalik dengan marah, sementara Tuan Xie di halaman memandang Sue Aotian, "Terima kasih, Dokter Sue, karena telah membantu ayah saya. Aku hanya mengangkat tanganku, tapi apakah kamu bisa mengeluarkan ayahmu dari masalah tergantung pada apa yang mereka maksud?" Sue Aotian tahu kompleksitas kekuatan di balik puncak, jadi dia tidak berdaya. Ketika Tuan Xie mendengar ini, dia masih bersyukur. Di sisi lain, Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kakak laki-laki saya benar-benar tahu apa yang terjadi." "Apa yang terjadi?" Keempat dokter dan Sue Aotian memandang Nangong Yan dengan rasa ingin tahu, dan Nangong Yan menjelaskan apa yang terjadi di gerbang rumah Tuan Kota hari ini, dan apa yang dikatakan Lin Tian kepada Kapten Yan. Mendengar ini, Sue Aotian terkejut. Jadi, apakah dia benar-benar sakit dengan Tuan Kota, dan dia sangat sakit? Nangong Yan tidak tahu, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Kakak laki-laki saya berkata dia akan kembali, dan dia akan kembali." Sue Ao menganggukkan kepalanya lalu memandang keempat murid itu dan berkata, "Mulai sekarang, kamu tidak bisa meninggalkan rumah sakit tanpa persetujuanku, tahu?" Keempat murid tidak menanyakan alasannya, dan langsung memimpin, "Ya." Sue Aotian kemudian melanjutkan berbicara dengan yang lain. Kapten Yan kembali ke rumah Tuan Kota dengan marah dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia sangat marah sehingga dia berkata kepada Feng, "Apa maksudmu, Sue Aotian? Saya pikir dia ingin Tuan Xie memperlakukan Anda." Kapten Yan itu menjelaskan, "Dan jalan napas puncak, jika dia bisa, setengah tahun lebih awal ini memberi saya perawatan, belum lagi saya sekarang memburuk." Tetapi Kapten Yan bertanya dengan aneh, "Tuan Kota, bisakah Anda berterima kasih kepada Tuan Kota?" "Aku tidak bisa menahannya." "Pergi, telepon dia dulu." Hi Feng sekarang adalah seorang dokter kuda. Dia hanya bisa dibawa kembali oleh orang lain. Adapun Xie Daotian, dia tidak tahu apa yang terjadi sampai dia dibawa untuk melihat bahwa wajah Feng dan cahaya ungu itu, dan kemudian dia menatap, "Ini dia." "Terima kasih, Tuhan. Aku tidak bercanda kali ini." Hi Feng menatap Xie Daotian dengan serius. Ketika Xie Daotian melihat bahwa dia Feng sangat gugup untuk pertama kalinya, dia bertanya, "Apa maksudmu, dia Cheng Su?" Dan memuncak dengan cara mendesak, "Anda punya metode untuk memperlakukan saya." Xie Daotian segera berkata, "Jika saya memiliki obatnya, saya tidak perlu dipenjara di sini selama setengah tahun." Jalan napas He Feng, "Jadi, kamu benar-benar tidak bisa menahannya?" "Tidak." Ini dan gas puncak meledak, dan seluruh tubuh tidak nyaman, bahkan mulut masih memuntahkan darah dari waktu ke waktu, seolah-olah memperparah penyakit. Kapten yang tergagap ketakutan. "Apakah Anda baik-baik saja, tuanku?" Hi Feng sulit bernapas, dan Xie Daotian mengerutkan kening. "Hi Cheng Su, kamu tidak berpura-pura sekarang?" "Tidak, aku nyata kali ini." Dia berkata dengan Feng Shili. "Aku tahu seseorang bisa membantumu, tapi aku tidak tahu apakah dia mau melakukannya," kata Xie. "Siapa? Katakan itu." Hi Feng bertanya dengan cepat, dan Xie menjelaskan, "Itulah yang kamu lihat terakhir kali, asistenku, leluhur Tian Shuimen." "Dia?" Hi Feng membidik Xie Daotian karena Lin Tian menyinggung orang yang tidak seharusnya, tetapi sekarang dia ingin pergi mencari Lin Tian. Dia langsung terlihat jelek. Xie Daotian tahu apa yang dipikirkan Hi Feng, jadi dia berkata, "Pada akhirnya, jika kamu ingin mengatakan siapa yang bisa menyembuhkanmu, dia adalah satu-satunya." Hi Feng tidak mempercayainya. "Tidak, itu tidak mungkin. Pasti ada cara lain." Terima kasih Tuhan bahwa dia masih berjuang, tidak punya pilihan selain mengatakan, "Maka saya khawatir Anda harus mati sebelum saya." "Kamu." Itu dan puncak dua mata menatap besar, dan Kapten yang di satu sisi adalah cara yang mendesak, bukankah ini akan menjadi kenyataan? Hi Feng tidak mengerti dan melotot, "Ada apa?" Kapten Yan mengucapkan kata-kata Lin Tian di gerbang Menshan hari ini, dan dia berkata dengan gentar, "Saya pikir dia menakuti orang." Ketika dia Feng mendengar ini, dia segera berteriak, "Pergi ke dokter, temukan bocah Tian Shuimen itu, dan biarkan dia datang." Tetapi, Kapten Yan khawatir, dan Feng melotot, "Tapi apa? Aku baru saja melakukan ini padanya hari ini. Apakah dia bersedia datang?" Kapten Yan berkata dengan wajah jelek. Ketika dia Feng mendengar ini, dia tampak jelek, dan melirik Xie Daotian. "Tuan Xie, Anda tidak ingin mempermalukan saya, tetapi Anda dengan sengaja mengatakan bahwa hanya dia yang bisa membantu saya."
Jika kamu tidak percaya pada Tuan Kota, maka kamu bisa berlarut-larut seperti ini. Jika aku mati, aku juga bisa menarik bantal. Xie Daotian tahu bahwa dia takut mati, jadi dia berkata bahwa dia bertekad untuk makan. Wajah He Feng jelek. Kamu pergi untuk mengundang anak itu, aku bisa melindungimu dari kematian. Bagaimana dengan itu? Maaf, saya tidak akan pergi. Sebaiknya kamu pergi sendiri. Terima kasih telah mengatakan bahwa jenius itu tidak mempercayai kata-kata He Feng. Dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan menatap Kapten Yan dan berkata, pergi dan undang dia padaku. Jika dia tidak bisa datang, jangan kembali. Wajah Kapten Yan banyak berubah, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Sementara Xie Daotian menghela nafas, saya tahu itu sebelumnya, mengapa saya melakukannya? He Feng menatap, jangan menertawakan. Dan Tuan Kota, jika Anda benar-benar ingin hidup, sebaiknya Anda menurunkan postur tubuh Anda dan pergi ke kantor dokter sendiri, atau Anda akan mati, tetapi Anda benar-benar tidak punya apa-apa. Xie Daotian telah berada di sini selama setengah tahun. Dia sudah meremehkan hidup dan mati untuk menakut-nakuti ini dan Feng. He Feng kesal, dan Lin Tian ada di rumah sakit, jadi dia bersenandung dan meminta orang-orang untuk mengatur kursi sedan, dan membawa Xie Daotian bersamanya ke rumah sakit. Adapun Kapten Yan, dia pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya berkata bahwa setelah Lin Tian menutup pintu dan tidak dapat melihat para tamu, dia sangat marah sehingga Kapten Yan tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak berani kembali, jadi dia harus bekerja di sana. Sampai beberapa saat kemudian, kursi sedan dibawa dari luar, dan Xie Daotian berada di samping kursi sedan. Ayah, kamu baik-baik saja, kata Tuan Xie dengan penuh semangat. Xie Daotian sudah lama tidak melihat putranya. Melihat bahwa dia baik-baik saja sekarang, dia tersenyum lega. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Kapten Yan buru-buru datang ke kursi sedan dan berkata, Tuanku, mereka berkata bahwa bocah itu tertutup dan tidak akan keluar. He Feng tertekan di kursi sedan, tetapi Sue Aotian maju dan berkata sambil tersenyum, He Chengsu, apa yang membawamu hari ini? Dokter Sue, saya sakit parah akhir-akhir ini. Bisakah Anda membantu saya untuk melihat-lihat? He Feng ingin melihat apakah orang-orang di rumah sakit dapat membantunya. Tapi Sue Aotian tersenyum pahit, dan Tuan Kota, kami tidak bisa benar-benar melihat penyakitmu. Aku tidak bisa melihatnya tanpa melihatnya. Dan memuncak mutlak satu sama lain asal-asalan, dan Hari Sue Ao itu berkata sambil tersenyum, sungguh, kalau tidak aku juga tidak akan pulih begitu lama. Apakah kamu tidak baik-baik saja sekarang? Itu dan cara puncak depresi, dan Sue Aotian menjelaskan cara, itu karena Lin Childe membantu saya. Tuan Lin. Itu dan alis puncak keriput, dan Xie Daotian dari satu sisi berkata, itu adalah Tian Shuimen dokter hutan itu. Ketika dia mendengar ini, dia memarahi dalam hatinya, itu dia lagi. Melihat keheningan di kursi sedan, Sue Aotian berkata sambil tersenyum, dan Tuan Kota, jika Anda mengatakan itu tenuanya, yang bisa merawat penyakitmu dengan baik, kupikir hanya putra Lin ini. Dan dia? Mana? Biarkan dia melihatku. He Feng masih bersorak, tapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kakakku tertutup, tidak bebas. He Feng menyerbu di kursi sedan. Gadis kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Kota Yunzhou, dia adalah seorang patriark, tidak berani datang menemui saya. Nangong Yan melihat bahwa itu pihak lain sedang mengudara dan tidak peduli sama sekali. Dia juga berkata, semakin gila kamu, semakin kakak laki-lakiku akan mengabaikanmu dan membiarkanmu mati. Anda... He Feng hampir tidak menghirup darah. Apa? Apakah kamu kesal? Nangong Yan itu menggerahkan, dan dia Feng bersenandung, gadis kecil, ini kota Yunzhou, jika aku mau, aku dapat dengan mudah menjatuhkan anak itu, bahkan menghancurkan gerbang klanmu. Nangong Yan menatap, kamu berani? Dengan mata dingin Feng, dia berkata, ayo, biarkan aku menurunkan gerbang Tianshui ini dan sekelompok massa dan memenjarakannya. Kemudian sekelompok penjaga muncul di belakang. Xie Daotian terkejut. Dan Tuan Kota, apa maksudmu? Mereka bukan orang pengadilan, dan kota Yunzhou berada di bawah kendali saya. Saya ingin berurusan dengan mereka. Siapa lagi yang harus saya tanyakan? He Feng menjadi gila lagi. Xie Daotian terkejut, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya waspada. Adapun Sue Aotian, dia Feng berkata sambil tersenyum, He Chengsu, apakah kamu sepertinya lupa di mana ini? He Feng tahu status Sue sebagai dokter, jadi dia berkata, Dokter Sue, saya tahu Anda seorang dokter. Tuan rumah ingin memberimu wajah, tapi aku punya 3 wanita muda di belakangku. Apakah kamu ingin bertarung denganku untuk orang luar?
Mereka bukan orang asing, mereka adalah temanku. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, saya akan melaporkannya ke pemerintah Hyunsou. Saya tidak tahu apakah Anda, Tuan Kota, bisa duduk diam. Sue Aotian mengatakan ini, dan Feng Airway, kamu tidak takut aku mencari nona tiga? Bahkan jika wanita ketiga datang, saya akan mengatakan hal yang sama. Saya pikir penguasa Menshan akan berada di pihak saya. Hi Feng sangat marah sehingga dia menggigit giginya, dan Xie Daotian berkata, jika kamu benar-benar ingin ke dokter, kamu sebaiknya tulus, atau tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tidak hanya Xie Daotian yang mengatakan itu, tetapi Sue Aotian dan 4 dokter juga mengatakannya. Hi Feng sedang terburu-buru. Setelah tubuhnya menjadi semakin tidak nyaman, dia pingsan sepenuhnya. Kemudian dia menurunkan postur tubuhnya dan berkata, Dr. Sue, dapatkah Anda meminta orang itu untuk saya dan bagaimana dia bisa memperlakukan saya? Sue Aotian berkata sambil tersenyum, oke, saya akan bertanya. Kemudian Sue Aotian pergi, dan Kapten Yan serta para penjaga saling memandang, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat bahwa tuan kota mereka akan berkompromi untuk seorang pria dengan prestasi rendah. Namun, dia Feng diam-diam memarahinya, saat aku siap, aku akan menjagamu. Saat ini, dia Feng hanya ingin menyakiti dirinya sendiri dan menipu Lin Tian untuk perawatan, dan Lin Tian telah kembali ke ruang rahasia. Sue Aotian kebetulan berada di luar ruang rahasia. Dia berkata dengan sopan ke dalam, Tuan Muda Lin, ini dia tuan kota. Saya tahu. Biarkan dia datang, dan dia satu-satunya. Sue Aotian berkata, dan segera datang ke halaman. Hi Feng bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Tuan Lin memintamu pergi, tetapi kamu satu-satunya. Kata-kata Sue Aotian membingungkan He Feng, tetapi dia keluar dari kursi sedan dan berkata, pergi. Sue Aotian menatap cahaya ungu di dahinya dan cara aneh setelah wajahnya. Aku berkata dengan tuan kota, bagaimana kamu membuat dirimu seperti orang mati? Hi Feng tidak akan mengatakan bahwa dia menelan mutiara yang mati, jadi dia berbohong, saya tidak tahu mengapa. Sue Ao percaya dan ragu, sampai dia membawanya ke ruang rahasia, dan He Feng berkata dengan serius, apakah dia di dalam? Iya. Sue Aotian mengangguk, dan Lin Tian berkata, biarkan dia masuk sendiri. Sendirian? Apakah itu terlalu berbahaya? Sue Aotian sedikit khawatir tentang tangan He Feng kepada Lin Tian Xia. Bagaimanapun, Lin Tian Cai berubah pikiran. Hi Feng sangat senang. Dia merasa Lin Tian sedang menggali kuburannya sendiri, tetapi di permukaan, dia memandang Sue Aotian seperti seorang pria sejati. Apa? Apa menurutmu aku akan bersikap keras padanya? Sue Aotian tidak meragukannya, tetapi dia pikir itu akan terjadi, jadi dia menatap itu dia Feng dengan sedikit aneh. Tapi Lin Tian di ruang rahasia berkata dengan percaya diri, biarkan dia masuk. Sue Aotian harus memandang He Feng dengan wajah serius dan berkata, jika sesuatu terjadi padanya, saya akan menuntut pemerintah. Hi Feng mengabaikannya, tetapi memasuki ruang rahasia. Kemudian pintu ruang rahasia ditutup, membuat Sue Aotian keluar ruangan tidak dapat mengetahui situasi di dalam, jadi dia terburu-buru. Adapun ruang rahasia, Lin Tian duduk di sana, dan dia Feng menutup pintu sejenak, melepaskan napas. Dia berkata dengan gila, wah, kamu cukup berani untuk membiarkan aku memohon padamu dan biarkan aku masuk sendiri. Lin Tian tidak berbicara, tetapi tubuh Feng penuh dengan cahaya coklat, dan dia berkata dengan dingin, nak, jika kamu tidak ingin mati, tolong patuhi. Jika aku berani membiarkanmu masuk sendirian, aku tidak akan takut padamu. Kata-kata Lin Tian membuat He Feng tertawa. Kamu adalah tempat yang mengubah dewa. Bisakah kamu lolos dari seranganku? Lin Tian tersenyum aneh. Mutiara mati dan hantu tingkat Raja Ungu Qi, apakah kamu tidak cukup menikmati? Senyum He Feng berangsur-angsur menghilang. Apa yang kamu tahu, nak? Hi Feng tidak memberitahu orang asing itu tentang mutiara mati itu, tetapi sekarang Lin Tian benar-benar tahu. Dia pikir ada yang salah dengan itu. Lin Tian tersenyum aneh dan melambaikan jarinya. Mutiara mati yang tersembunyi di tangannya terbang. Melihat ini, dia Feng terkejut. Wah, bagaimana kamu bisa mengendalikan manik ini? Kamu tidak peduli bagaimana aku mengendalikannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa mengendalikannya dan memperburuk kondisimu. Lin Tian mengatakan ini dan segera menghancurkan beberapa batu gas hantu di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh ruang rahasia penuh dengan cahaya ungu dan hantu Qi yang kuat, yang membuat He Feng, yang terluka parah di jiwa, bekerja keras lagi, dan bahkan tidak bisa menggunakan aura apapun. Tetapi ketika Feng mengetahuinya, dia berkata, kaulah yang membuat masalah. Sepertinya dia tidak bodoh dengan tuan kota. Lin Tian tampak tertawa, dan dia terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Tian membiarkan dirinya sendirian.
Ini membuat He Feng takut untuk berbalik dengan cepat, tetapi gerbang batu ditutup, tanpa Lin Tian membukanya, itu tidak dapat dibuka, biarkan He Feng berteriak, keluarkan aku. Ada kedamaian di luar. Sui Aotian tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam. Sebaliknya, Lin Tian bangkit dan tersenyum pada He Feng ini. Jika kamu tidak ingin mati, kamu akan menjadi budakku. He Feng terkejut dan kehilangan warna. Tidak, aku tidak ingin menyerah padamu. Apakah kamu punya pilihan? Lin Tian menatapnya Feng dan tertawa aneh. He Feng berada di ruangan kedap udara hantu yang kuat saat ini. Dia bahkan tidak bisa menggunakan nafas roh. Bahkan kesadarannya lemah. Kamu, katanya. Lin Tian semakin dekat dan dekat. He Feng ketakutan. Dia memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku. Aku akan mendengarkanmu untuk semuanya. Itu bagus. Lin Tian langsung memasang segel jiwa pada jiwanya untuk menjadikan penguasa kota sebagai orangnya sendiri. Kemudian, Lin Tiandi mengumpulkan semua araun gas hantu dia, dan dia Feng menjadi sadar. Tetapi ketika dia melihat jejak di jiwanya, dia terkejut dan berkata, ini. Mulai hari ini, kamu adalah laki-laki saya, mengerti? Lin Tian menatap He Feng, dan dia Feng tidak tahu bagaimana Lin Tian melakukannya, tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa berkompromi saat ini, jadi dia dengan cepat meminta seluruhnya, Tuanku, saya mendengarkan Anda untuk semuanya. Lin Tianen berkata, sekarang saya akan membantu Anda mengeluarkan Ki Ungu dari tubuh Anda. Selesai berkata, Lin Tian meletakkan satu tangan di dahi yang lain, dan kemudian reinkarnasi Wan Shen menyerapnya dengan gila-gilaan, sampai hantu Ki di tubuh yang lain benar-benar hilang. Lin Tian berhenti. Dan rasa kematian Feng segera menghilang, dan seluruh orang sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Bagus. Sekarang ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Kata-kata Lin Tian membuat He Feng segera kembali ke pikirannya dan berkata, Tuanku, Anda mengatakannya. Biarkan Tuan Xie pergi. He Feng kaget. Tuanku, jika saya melepaskan Xie Chengzu, Nona Tiga pasti akan merepotkan saya. Tidak peduli apa yang bukan Nona Tiga, Lin Tianchai melanjutkan, jangan khawatir tentang dia. Jika dia meminta masalah padamu, tunjuk aku secara langsung, dan aku akan menunggunya menanyakan masalah padaku. He Feng tidak berharap Lin Tian takut pada Nona Tiga. Kalau begitu, saya akan melaporkannya ke pemerintah Yun Shou. Pergi. Kemudian Lin Tian membuka gerbang batu, dan Sui Aotian, yang sedang menunggu di luar, bergegas masuk. Ketika dia melihat Lin Tian baik-baik saja, Sui Aotian menghela nafas lega, tetapi dia Feng terlihat sedikit salah. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia Feng keluar dari ruang rahasia, dan Sui Aotian tampak bingung. Ada apa dengan Tuan Kota, Tuan Muda Lin? Saya menyelamatkannya, dan dia sangat berterima kasih kepada saya. Jadi hati nuraninya menemukan bahwa dia berencana untuk melepaskan Tuhan. Lin Tian berkata sambil tersenyum bahwa Sui Ao percaya dan ragu, dia akan memiliki hati nurani ini? Apa? Apakah dia memiliki hati yang hitam? Sui Aotian tersenyum pahit mendengar kata-kata Lin Tian. Anda tidak tahu, Tuan Muda Lin. Sebagai pemimpin kota Yun Shou, dia adalah pemimpin kota paling senior di Yun Shou. Dia juga bergantung pada 3 wanita muda. Dia memiliki banyak kekuatan. Di Yun Shou, dia bahkan lebih sombong, jadi dia perlu menemukan hati nuraninya. Ini sedikit sederhana. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Lalu dia keluar dari ruang rahasia. Sui Aotian dengan cepat mengikutinya. Ketika dia datang ke halaman, dia Feng sudah pergi bersama yang lain. Xie Daotian tinggal di halaman dan bersatu kembali dengan Tuan Xie. Sampai Lin Tian muncul, Xie Daotian buru-buru maju dan berkata, terima kasih banyak, Dr. Lin. Terima kasih. Ya, jika bukan karena kamu, ini dan Tuan Kota tidak akan membiarkanku pergi seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar berterima kasih padaku, lakukan sesuatu untukku. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan Lin Tian dengan Xie Daotian, dan Xie Daotian bahkan berkata, katakan saja, saya akan melakukan yang terbaik. Lin Tian berkata, tolong saya mendaftar ke Tian Shuimen dan menantang Tong Baomen. Apa? Mata Xie Daotian terbuka lebar, dan orang-orang di rumah sakit terkejut. Bagaimanapun, gerbang Tongbao adalah salah satu dari 10 gerbang super teratas di prefektur Yun Shou, dan di belakangnya ada salah satu dari 10 gerbang teratas di bawah aliansi Tianggu. Dapat dikatakan bahwa status dan kekuatan Tongbaomen sangat mengerikan, tidak ada Tian Shuimen yang dapat dibandingkan dengan Anda. Tapi sekarang Lin Tian berkata bahwa dia ingin menantang gerbang Tongbao, yang membuat orang-orang ini takut, sementara Nangong Yan bersemangat, ada permainan lagi.
Tian Bing dan King King juga penuh kegembiraan, jelas menantikan hal yang sama. Lin Tian memandang Xie Daotian yang terkejut dan berkata, "Ada apa? Apakah itu terlalu merepotkan?" Tidak masalah. Aku akan membawamu ke manajemen guild sekarang." Ucapnya alhamdulillah. Lin Tianen meminta Nangong Yan dan orang lain untuk tinggal di rumah sakit, sementara dia mengikuti Xie Daotian ke kantor manajemen guild. Tetapi dalam perjalanan, Xie Daotian masih khawatir. "Dr. Lin, tidakkah Anda benar-benar memikirkannya?" "Apa? Apakah Anda takut kami akan kalah?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Xie Daotian berkata dengan gentar, "Mereka telah melintasi wilayah yang dijarah dan melonjak ke wilayah itu. Kalian semua adalah dewa dan tubuh. Bagaimana cara bertarung? Mari kita bicara tentang aturan mainnya." Lin Tian tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan, tetapi dia tidak khawatir tentang itu dan bertanya langsung. Ketika Xie Daotian mendengar ini, dia menjelaskan kepada Lin Tian, hanya ada 10 klan super di prefektur Yunzhou, jadi jika Anda ingin menjadi klan super, Anda harus mengalahkan salah satunya. Gerbang Tombao ini adalah yang pertama dari 10 klan super. Adapun aturannya, ini lebih rumit daripada tantangan gerbang besar. Katakan padaku. Pertandingan pertama adalah kekuatan, pertandingan kedua adalah kekuatan jiwa, dan pertandingan ketiga diberi tugas khusus oleh guild. Alhamdulillah, jelasnya. Lin Tian mengerti dan bertanya, "Apakah Anda menang jika Anda menang 3 atau 2? "Tidak, kami harus memenangkan ketiga pertandingan. Jika kita kehilangan salah satunya, kita akan gagal." Itulah kesulitan menantang gerbang blok super. Xie Daotian menghela nafas tanpa daya. Lin Tian merasa tidak nyaman dan berkata, "Ayo pergi." Xie Daotian bertekad untuk membawa Lin Tian bersamanya. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya datang ke kantor manajemen guild Yunzhou, di mana banyak klan besar dan kecil masuk dan keluar. Ketika Xie Daotian melaporkan bahwa Tian Shuimen sedang menantang Tong Baomen di konter, orang yang bertanggung jawab segera menatap, "Apa? Tantang Tong Baomen?" Suara itu keras. Di aula yang sibuk, semua orang fokus pada Xie Daotian dan istrinya. "Terima kasih Tuhan atas rasa malunya." "Iya." Orang yang bertanggung jawab memandang Lin Tian dengan aneh. "Apakah dia orang yang bertanggung jawab atas gerbang Tian Shui?" "Iya." "Kalau begitu aku akan pergi ke 3 pelayan." Orang yang bertanggung jawab segera pergi, karena hanya pelayan yang dapat memutuskan acara sebesar itu. Namun, orang-orang di sekitar berbicara, "Apakah Tian Shuimen ini gila? Tantang klan super? Mungkin untuk bersenang-senang." "Ya, mungkin pada akhirnya, aku hanya akan mengaku kalah." Orang-orang berpikir itu masuk akal, jadi mereka tidak menyukainya. Mereka bahkan berpikir Lin Tian hanya untuk bersenang-senang. Sampai kemunculan ketiga menir, salah satunya adalah Mu Ming, 2 lainnya, satu buta, yang lain adalah seorang pria dengan lengan patah. Tetapi orang buta dan orang lengan yang patah tidak mudah untuk dikultivasikan. Terutama orang buta, dengan rambut perak menutupi matanya dan tongkat perak di tangannya, ragu, gerbang Tian Shui akan menantang gerbang Tongbao. Lin Tianen bersenandung, dan Xie Daotian segera memperkenalkan Lin Tian, keduanya adalah Direktur Bank Surga. "Ini Du Guishan." Pria paruh baya bernama Du Guishan memandang Lin Tian dengan curiga dari atas ke bawah, tetapi Mu Ming tidak bisa menahan tawa. "Kalian berdua, jangan pedulikan dia untuk lelucon semacam ini." Gubernur Bank of Heaven berkata, "Kami tidak memperlakukan satu sama lain secara setara. Kami tidak dapat mencegah orang lain mengambil bagian dalam tantangan karena mereka kecil." Du Guishan berpikir itu masuk akal, ya, selama mereka termasuk dalam gerbang besar, mereka memenuhi syarat untuk menantang. Xie Daotian segera berkata, "Gerbang Tian Shui telah menjadi gerbang besar lebih dari setengah tahun yang lalu, dan itu adalah saksi Tuan Mu." Gubernur Bank of Heaven dan Du Guishan menatap Mu Ming, dan Mu itu Ming tahu bahwa dia tidak bisa berbohong tentang hal semacam ini, jadi dia berkata, "Ya, gerbang Tian Shui memang telah menjadi gerbang utama. Kalau begitu, silakan pergi ke gerbang Tongbao dan minta mereka datang ke sini 10 hari kemudian, dan kemudian mengatur orang lain untuk melawan," kata gubernur. Mu Ming tidak berani untuk tidak pergi, jadi setelah suara itu, pelayan Tianyin dan Du Guishan berbalik dan pergi. Setelah melihat kedua pria itu pergi, Mu Ming tiba-tiba menjadi bos dan menatap Lin Tian sambil mencibir. "Nak, tantang klan super, tapi menangkan ketiga duel. Apakah kamu pikir kamu bisa menang? Kamu tidak berpikir begitu sebelumnya? Tapi gerbang Tian Shui tidak bagus. Itu telah menjadi gerbang besar. Langit hutan itu meremehkan jalan." Setelah melihat Lin Tian berbicara dengannya dengan nada ini, Mu Ming mencibir, "Oke, kamu gila. Kamu akan bertengkar saat itu."
Setelah itu, Mu Ming pergi dengan erangan, dan Lin Tian serta Xie Daotian juga meninggalkan guild. Setelah beberapa saat, peristiwa Tian Shuimen menantang Tong Baoman menyebar dan menjadi seluruh kota Yunzhou, bahkan kota-kota besar di bawah prefektur Yunzhou. Ketika Xie Daotian berjalan di jalan dan mendengar komentar orang-orang, dia berkata dengan gentar, "Dr. Lin, apakah menurut Anda hari ini aliansi kuno akan merepotkan Anda? Biarkan mereka datang." Lin Tian sama sekali tidak nyaman, tetapi Xie Daotian harus berhenti berbicara. Tapi setelah berjalan jauh, seorang wanita muncul di depannya. Dia mengenakan baju besi hitam, dengan bibir hitam, lingkaran hitam di sekitar matanya, ekor kuda diikat pada saat yang sama, dan 2 pisau pendek di pinggangnya. Dia terlihat keren. Ketika Xie Daotian melihat pria ini, dia terkejut. Lin Tian tidak tahu asal-usul pihak lain, tetapi wanita dingin bernama Hei Suiyu menatap Lin Tian Dao. "Ini adalah dokter ajaib yang menyelamatkannya dan tuan kota, kan?" "Terima kasih Tuhan," dan batu giok putih salju berkata dengan dingin, "Nona Tiga ingin bertemu denganmu." Xie Daotian segera memberitahu Lin Tian, wanita muda ketiga adalah wanita muda ketiga di prefektur Yunzhou, Jiang Ziruo, dan ini adalah pembunuh pribadinya, yang telah melintasi perbatasan penjarahan dan memiliki kekuatan besar. Lin Tian tahu bahwa kombinasi keduanya adalah penyeberangan malapetaka. Dia sangat muda dan berbakat. Melihat giok salju hitam diam, Lin Tian ragu, "Jika kamu takut, kamu tidak bisa pergi. Tetapi kekuatan wanita ketiga, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Kota atas bimbingannya, jadi sebaiknya kamu memikirkannya dengan jernih." "Bagaimana jika tidak?" Lin Tian bertanya. Batu giok putih salju berkata dengan dingin, "Saya telah dengan hati-hati melakukan tugas yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah gagal. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengantarmu." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, orang-orang berkumpul di sekitarnya, terutama beberapa orang yang melihat giok salju hitam dengan sengaja merendahkan suara mereka dan berkata, "Lihat, ini giok salju hitam yang membunuh orang." Beberapa orang asing yang tidak dikenal berkata, "Kecantikan ini adalah wanita yang dikatakan membunuh orang seperti Rami." "Ya, dia adalah pembunuh tercantik di prefektur Yunzhou. Luar biasa." Jadi orang-orang tertarik oleh dinginnya Hei Suiyu, dan Hei Suiyu berkata dengan dingin setelah melihat Lin Tian Xiao tetapi tidak berbicara, "Apa? Apakah Anda pikir saya di kota dan tidak berani melakukan apapun kepada Anda? Beraninya kamu?" Lin Tian terus tidak terintimidasi, tetapi para penonton dikejutkan oleh nada bicara Lin Tian. "Sepertinya aku harus memberimu warna untuk dilihat," kata giok salju hitam dengan dingin. Ketika giok salju hitam hendak dimulai, sebuah kursi sedan muncul di kejauhan, tetapi sebuah suara datang dari kursi sedan, "Kapan kita semua bisa mulai di kota?" Semua orang melihat ke kursi sedan dan bertanya-tanya siapa yang ada di dalamnya. Giok salju hitam ragu, "Siapa kamu?" "Gadis kulit hitam, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku bahkan tidak bisa mendengar suaranya." Orang-orang di kursi sedan tertawa. Hei Suiyu mencoba memikirkannya, tetapi Xie Daotian buru-buru berkata, "Nona kedua." "Apa? Rindu kedua?" Batu giok salju hitam terkejut, dan para penonton bahkan lebih terkejut. "Apakah Jiang Yao, nona kedua dari rumah Yunzhou, di kursi sedan?" Beberapa orang tidak percaya, dikatakan bahwa dia berbaring di tempat yang dingin sepanjang tahun dan tidak bisa keluar. Kenapa dia bisa keluar sekarang? Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga hati Hei Suiyu ketakutan. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu kata-kata Jiang Yao, tetapi juga mari kita terkejut.